Dap, Woi, akhirnya balik lagi. balik lagi. Seminggu kemarin sih. Iya, saya panggilan timnas. Panggilan timnas dulu. Panggilan timnas kemarin. Nah, Dap, ngomongin soal timnas, gue mau ngobrolin soal Jing radio. timnas bumi nih di Oh, MotoGP. nah. Ducati nih. Betul. Apalagi kan minggu ini Masuk MotoGP Thailand. MotoGP Thailand ya perdana ya. Dan kayaknya timnas bumi ini bakal berkuasa nih, Dap nih. Gimana nih, Dap? Ngelihat kemarin latihannya Marquez ya. Wah, datanya. Tesnya sih keren sih. 128 satu-satunya. Wah. Waktu itu balap ya 1 menit 28 detik. Yang lain sudah 9 semua konsisten kan. Yang balap reguler ya. Di sini 128. Kayaknya sih kemungkinan juara Marquez ya kayaknya. Kemungkinan menang seri pertama Marquez. Kalau menurut gue. Apalagi emang kalau kita ngelihat seri-seri sebelumnya, bahkan dari zaman Honda emang Marquez ini Di Thailand tuh something. nah di Buriram tuh bakal ngaco nih Kita nggak kayaknya. bakal ngelupain tahun dia juara dunia 2019 yang dia foto belakangnya The King. Oh, itu keren banget sih. Nah, berarti emang udah terlihat, kecuali mungkin ada cuaca atau apa kita nggak tahu ya. Betul. Tapi emang Marquez kayaknya bakal berkuasa nih. Karena kan di Buriram sama di Jakarta cuaca cenderung mirip ya. Panas, lembab, dan hujan gerimis. Ngomongin soal Ducati di Thailand, ini ada bukan masalah ya. Ada poin yang menarik nih, di mana Ducati katanya nggak bakal full pakai GP25. Gimana ya ceritanya? GP 24,9. Iya. Nggak tahu dia masih ada perubahan, karena sasisnya kan tidak jauh berbeda dibandingkan yang GP24 kan. Jadi GP25 itu tidak berubah banyak dibanding GP24. Makanya kenapa si Alex Marquez bisa spot kedua. Itu yang bikin dia kayaknya Alex Marquez sama Marc Marquez ini kayak perang saudara nih. Ya. Mereka di tes kemarin tuh catatan waktunya cenderung mirip. Nah mungkin di MotoGP Thailand ini mungkin salah satu dua nama yang paling akan bersaing depan ya si Alex Marquez sama Marc Marquez. Ada abang ini nih, perang saudara. Ya, dan gue juga senang sih, Dap. Maksudnya akhirnya GP25 dan ya GP25 ya, sama GP24 ini tipis banget nih kayaknya. Tipis banget. Tipis. Jadi nggak bakal, wah kayaknya yang menang bakal Bagnaia atau Marc Marquez, tapi Alex Marquez, terus VR46 juga bisa kenceng juga nih di Thailand. Nah, Dap, terus kalau ngelihat kemarin latihan di Buriram kemarin, Aprilia ini kayaknya Aprilia oke lagi juga oke. nih. Si Marco Bezzecchi ya cenderung oke ya. Tapi yang cukup kejutan malah Ayo Ogura. Iya. Ayo Ogura itu rookie tapi lebih kenceng daripada Raul Fernandez. Rookie loh. Iya. Raul Fernandez udah berapa tahun? Tahun ketiga berarti Tahun ketiga. MotoGP. Dia kalah sama Ayo Ogura. Aprilia emang tahun ini lagi oke sih. Ya. Sayangnya aja Martin lagi cedera. Ya. Tapi kalau Martin cedera ya mungkin bisa tipis-tipis sama Marquez peringkat ketiga atau peringkat keempat gitu. Ini malah si Marco Bezzecchi kasih kejutan. Jorge Martin kan dia cedera kan, dan infonya sih nggak bisa ikut ya serinya ya. Seri pertama nih. Jadi gue sebenarnya ya nungguin banget lah ya gimana performanya juara dunia MotoGP 2024 di pindah motor baru. ke motor baru, pindah pabrikan, pengen tahu nih gimana, apakah dia bener oke, apa karena motornya aja yang bagus. Ya. Nah, ngomongin soal Aprilia lagi nih, Dap nih. Marco Bezzecchi kan berarti jadi pembalap yang tercepat ya. Dan emang kemarin lihat lap-nya dia juga ngabisinnya banyak banget nih. Dia sih melakukan simulasi balap yang cukup banyak kemarin. Ya, dari sampai sprintnya juga kan. Dan Marco Bezzecchi serta Jorge Martin juga ya bilang mereka positif nih pakai RSGP kan, terutama front gripnya nih. Kalau kata lu bisa ngacak-ngacak Ducati Cup nggak nih Aprilia? Bisa banget. Karena kan mirip-mirip ya Aprilia sama Ducati itu karakter track lurusnya mirip nih. Top speednya dapat. Cuma kalau si Ducati lebih mantep masuknya. Kalau Aprilia tuh kalau menurut gue dia sedikit di tikungan keduanya itu yang hairpin itu dia akan ngambil bagian dari luar. Nah itu sisi lemahnya si Aprilia. Bisa ada celah buat ada celahnya. Cuma di beberapa aspek Aprilia sama Ducati akan mirip. Dan apa ya, agak cenderung jenuh juga sih sama Ducati Cup sih. Karena udah terlalu banyak gitu. Kemarin 1 sampai 6 bisa sampai Ducati semua. Ini semoga Aprilia bisa ngasih perlawanan betul. Dan nggak cuma Marco Bezzecchi juga. Betul. Tim satelitnya, terutama Ayo Ogura bisa ngebut juga. Nah, Dap, gue penasaran nih. Mungkin teman-teman juga ada yang penasaran ya. Kenapa seri perdana MotoGP 2025 itu di Thailand? Karena berbenturan dengan jadwal bulan puasa. Gitu ya? Kita di Qatar, ini beneran. Karena di Qatar kan, di Qatar itu betul udah masuk bulan puasa, udah bulan Maret ini. Itu kan sama ceritanya seperti Mandalika tahun 2022 ya. Itu kan awalnya kan 2022 dibikin bulan Maret, 2023 dibikin April, ternyata masih bulan puasa, akhirnya dipindah ke akhir tahun. Sama kayak gitu Mandalika. Nah sama contohnya dengan Qatar ini. Qatar ini akan dia masuk bulan puasa, akhirnya dibikin pindah ke Thailand. Berarti emang masuk ini karena semua event yang di negara-negara Islam itu pindah semua. Ya. Masuk di Bahrain juga kan nggak di awal di situ.
Berarti F1 apa World Endurance Championship. Berarti Dorna sama FIM ini dia lihat ya emang audiens muslimnya nonton balap tuh banyak gitu. Nggak mungkin dia akan nggak lucu kalau tiba-tiba mungkin lagi orang di fokus ibadah, tiba-tiba dia gebar-gebaran motor sendiri kan. Makanya kenapa dibikin ke Thailand. Ya, itu salah satu yang mind blowing sih buat gue sih. Makanya kenapa kok tumben di Thailand gitu di awalnya kan, tidak di Eropa atau tidak di negara-negara lainnya. Nah, ada jelang MotoGP Thailand juga banyak isu-isu yang panas nih di dunia balap motor. Misalnya kayak KTM ya. Ya. KTM kan ya teman-teman dari tahun lalu udah tahu lah ya beritanya ya. Pergi bangkrut. Ya, bermasalah dengan banyak hutang. Ya, info-infonya ada yang dibilang mau dibeli Red Bull, ada yang mau dibeli sama Chef Moto, dan yang terbaru ini Lewis Hamilton juga. Ya, kabarnya ini mau diakuisisi oleh KTM. Kalau BMW sorry. Jadi BMW mau ngasuh. BMW akan akuisisi KTM. Itu epic sih dari Jerman ke Austria. Iya, perang saudara. Sama-sama bahasa Jerman sih sebenarnya sih. Cuma gila kalau BMW mau ngakuisisi KTM, emang kemungkinan besar emang BMW mau turun di MotoGP. Karena emang nilai akuisisinya lumayan gede loh. Tadi terakhir baca itu utangnya si KTM itu nyampe 225 juta euro atau sekitar 3,8 triliun. Sedangkan funding dari BMW itu sekitar 900 juta euro. Gede banget. 3 kali lipat. Makanya kenapa gue beraniin funding ke BMW tapi semua riset balap lu buat gue. Gila. Salah satunya itu. Itu kalau kejadian emang serem dan gue yakin salah satu pembalap yang paling seneng ngedengarnya adalah Toprak nih. Cuman dia emosi banget di USBK kan. USBK kemarin di Australia. Emosi banget dia. Jadi kalau teman-teman yang ngikutin World Superbike juga kan, jadi kemarin Toprak tuh kesel gara-gara ya Ducati Cup juga kan. Karena juga dia bermasalah dengan sasis. Jadi dia tahun lalu kan dia juara pakai sasis yang prototype. Tahun ini dia pakai sasis yang homologasi BMW M1000, ternyata nggak bisa belok. Bagi dia nggak bisa belok, makanya kenapa dia nggak bisa banget ngelawan Ducati. Ya, meskipun kalau gue pribadi sih, berarti emang BMW-nya untuk ngebikin rangka yang dihomologasinya nggak sebagus yang prototype-nya. Cuma mungkin nanti teman-teman gimana kalau kita ngulas soal World Superbike juga seru juga nih, karena kemarin juga kan debutnya Aldi Hendra kan. Aldi Hendra bagus. 13. Performa motornya juga, wah Stefano Manzo ya. Manzi keren sih. Keren itu. Canonco keren. Ya itu. Mungkin nanti kita bikin ulasan juga ya soal World Superbike. Kita balik lagi nih, soal MotoGP Thailand. Kalau juara 1, lu kemungkinan terbesar siapa nih yang menang nih? Marquez tuh ya dengan Thailand tuh kayak punya koneksi kita tadi bilang kan dia sama Honda ayo sama Ducati kayaknya dengan fasilitas makin ayo, tesnya bagus makin ayo. Bagnaya gimana nih? Bagnaya ya posisi 2 atau 3 lah. Dia masih di depan. Cuma mungkin ya prediksi gue masih 1 2 3 akan Ducati. Nggak KTM ya masih kasih kejutan lah. Pedro Acosta tempat keempat, Bro. Iya. Kalau gua kan ini yang gua lihat ya, KTM ini setiap tes pramusim ini nggak terlalu nunjukin kenceng ya. Betul. Tapi hasil balapannya selalu bagus kan. Nah, itu dia. Takutnya nih Pedro Acosta di 5 dia kayak ngepur. Dia bisa podium aja. Ya. Apalagi Pedro Acosta kan kemarin dia lagi tur soal mempromosikan helm Alpinstar-nya kan. Dan banyak diwawancara sama media nih. Dia ditanya kan, gue inget sama 40-40 tuh. Sama Lester Pagan. Kira-kira kata lu siapa calon juara dunia MotoGP 2025? Dia bilangnya apa, Dam? Apa? Gua katanya. Itu keren. Dia bilang dia keren banget, bilang gue. Sama yang diwawancara sama MotoGP-nya juga yang dia bilang siapa contoh ini. Saya nggak mau nyebut nama dia. Ada yang nyebut Marquez. Bahkan Marqueznya nyebutnya Peko kan. Peko nyebutnya Marquez. Si bocah Pedro Acosta ini malah saya nggak mau nyebut nama gitu aja. Cuma gitu doang udah. Teman-teman juga kan pasti berharap Pedro Acosta ini bisa ngasih kejutan kayak tahun lalu kan. Apalagi sekarang dia di tim pabrikan. Kalau soal pabrikan Jepang gimana, Dap? Yamaha kan lumayan bersinar tuh di Sepang. Yamaha lumayan bersinar di Sepang sama di Buriram. Cuma ya masih kayak belum stabil. Jadi kayak tercepat bikin tapi konsistensi waktunya masih belum sama semua nih. Kayak tercepat kayak cuma saat mungkin si grip ban udah dapet, mesin udah dapet, ya kenceng sekali satu lap tapi habis itu udah berantakan lagi. Berarti Quartararo masih agak berat ya? Masih agak berat sih. Berat ya. Yang menarik lagi adalah Honda. Honda itu ya masih begitu sih. Masih begitu aja. Tapi kalau dibandingkan tahun lalu, perbandingan lap time-nya dia pas pramusim ini paling gede nih dia. Paling kenceng. Semua pabrikan memang meningkat tahun ini semuanya di hasil tes itu. Tapi ya balik lagi masalah karena semua benar-benar meningkat jadi kayak nggak kelihatan performa di mana. Mungkin bagi dia meningkat. Tapi karena semuanya naik, jadi masih di situ. Gitu. Lu belum bisa ngelampauin pabrikan-pabrikan lain.
Apalagi kayaknya sih emang data-data yang dikirimin sama Alex Espargaro sama Romano Albesiano yang dari Aprilia ke Honda ini kayaknya masih belum diturunin semua nih. Belum. Yang paling kelihatan ya emang desain fairingnya baru banget. Desain fairing baru, desain buritan belakang juga baru. Ya, ninggalin winglet stegonya ini ya. Dan gimana nih soal tuan rumah nih? Songket Chantra. Gimana nih, Dap? Ya dia masih kayaknya dia sama Tachapon Boisri yang di Honda Timasi juga kayaknya kapan lagi gue punya baru mulai balapan langsung home race gitu. Ya kan satu yang sangat menyenangkan lah, tapi kayaknya Songket Chantra masih belum banyak berkomentar. Karena ya mungkin dia masih belajar, motornya juga kan belum bagus-bagus banget. Ya, agak berat ya. Tapi tetap jadi lokal hero yang akan sangat banyak didatengin sih dia. Ya. Terus yang menarik lagi nih, Dap nih. Mungkin kita ngobrol juga soal Mario Aji. Mario Aji di Buriram ini gimana performanya nih? Mario Aji di Buriram masih belum begitu. Melihat tahun lalu dia debutnya juga belum dapat poin. Ya mungkin tahun ini setelah dia jadi leadernya Moto2, jadi mungkin akan lebih leluasa untuk menyampaikan segala keluh kesahnya nih. Jadi Buriram mungkin kalau ada masalah apa mungkin dia akan didahulukan dibanding si rekan setimnya si Yuki Kuni. Ya, nah gue juga ngeliat kemarin udah ngetes Kalex rangka fairing baru ya, kelihatannya aero baru tuh. Ini harapannya sih semoga Kalex bisa ngejar Bosco Scuro lagi nih ya. Karena kan terlalu Bosco Scuro banget kan. Karena mungkin Kalex ya mungkin ada improve lah setelah bertahun-tahun dia nyaman banget dengan tidak ada perubahan karena semuanya pakai Kalex. Sekarang ada perlawan dari Bosco Scuro mungkin jadi bisa apa ya namanya ya? Ada peningkatan supaya performa pembalap yang tidak dominan ini bisa meningkat gitu. Jadi ini jadi angin segar lah ya buat Mario Aji nih dan para pengguna Kalex lagi. Oke, Dap. Kita tungguin nanti MotoGP Thailand ya. Teman-teman ngejagoin siapa, terus mungkin ada informasi apa bisa tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya mungkin beres balapan pasti banyak berita kita kulik lagi. Tungguin nanti ya.